Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Lentera Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana para muballigh, penceramah, para ustaz itu menyapa hadirinnya dengan baiklah jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyapanya dengan lafaz yang memang tampak. Tapi pada kesempatan kali ini kita menyapa dengan sahabat Lentera Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya saya menyampaikan sesuatu itu saya kalau di depan orang itu biasanya ada gejolak api yang membara itu dalam menyampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi nampaknya pada kesempatan kali ini rasanya cukup mengkhawatirkan juga. Karena apa? Karena orang yang mendengar ini tak tampak. Jadi kalau berhadapan dengan yang gaib ini membuat hati kita itu khawatir, cemas-cemas juga sedikit. Tapi ala kulli hal Rabbina yusahil, mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan penyampaian ini. Sahabat Lentera Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebagian manhaj atau maksud yang ingin dituju oleh setiap ulama, tentunya dalam karya mereka memiliki manhaj atau maksud yang ingin mereka capai di dalam karya mereka tersebut. Maka di sini kita mengambil karya Al-Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijriah, di kitabnya yang bernama Al-Arba'un An-Nawawi. Di sini sebagian dari manhaj beliau yang al-fakir yang saya fahami, bahwasanya sebagian dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya adalah bagaimana caranya kita untuk memperbaiki diri kita dari dalam diri itu sendiri, yaitu dari hati kita misalnya, pola fikir kita misalnya, dan di samping memperbaiki diri dari dalam internal, ada hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi juga, hadis yang bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri agar lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari faktor eksternal, dari luar. Maka kebetulan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan hadis yang menyampaikan bagaimana cara kita memperbaiki diri kita yang disebabkan oleh faktor eksternal agar kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Lentera Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berhadapan dengan karya seorang ulama, yang pertama sekali penting kita dahulukan adalah berhusnuzon tentang apa yang akan disampaikan oleh ulama tersebut. Lalu untuk menyampaikan faham, untuk memudahkan faham, kita juga mesti mencari kira-kira manhaj ulama ini apa di dalam kitabnya. Dengan demikian kita akan plong dan faham itu akan mengalir nantinya dengan bacaan yang kita baca dari karya ulama tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapati hadis yang ke-10 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawi. Di sebagian nuskha di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawi ini disebutkan faslun, nama fasalnya dari setiap hadis. Supaya apa? Supaya si pembaca tidak langsung bosan ketika berhadapan dengan kitab tersebut. Karena ada sebagian orang ketika melihat hadis tak tahu dia apa
tentang apa hadis ini, itu kitabnya langsung ditutup. Sebagian orang. Maka ada sebagian nuskho dari orang-orang yang intelek itu memberikan temanya, memberikan judulnya. Hadis ini berkaitan tentang apa? Maka sebagian nuskho dikatakan hadis yang akan kita bahas ini berkaitan tentang al-halalu sababun liijabatid du'a wal haram yamna'uha. Maka langsung saja kita paparkan hadis yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Al-hadisul ashir al-halalu sababun liijabati du'a wal haramu yamna'uha. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat al-jalil yang mulia Sayyiduna Abi Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, thayyibun, maha sempurna, maha suci, maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima terkecuali hal yang baik-baik saja. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, amaral mu'minin, memerintahkan orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah taala memerintahkan orang yang beriman, begitu juga Allah taala memerintahkan para rasul. Qala ta'ala, faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para sekalian rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah, makanlah dari yang elok-elok, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, dan wa'malu, dan beramal solehlah. Ini khitabnya, tujuannya, panggilannya untuk ya ayyuhar rusul, untuk para sekalian rasul. Jadi rasul diperintahkan untuk kulu min thayyibat, untuk memakan hal yang elok-elok, yang baik-baik. Lalu Allah Ta'ala juga berfirman, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini nampak beda ayat, khitab Allah Ta'ala mengkhitab orang yang beriman dan mengkhitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sekalian rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang beriman? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah, min thayyibati, dari yang elok-elok, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ini khitab Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Lalu Rasulullah summa dzakara ar-rajula, kemudian Rasulullah setelah mengatakan ini, Rasulullah menyebutkan ar-rajula, salah seorang laki-laki, yutilus safara, seorang laki-laki ini dalam perjalanan panjang, musafir, asy'atha, rambutnya beracak-acakan, aghbara, lalu dia berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, dia membentangkan tangannya ke langit, kemudian berkata ya Rabb, ya Rabb. Kemudian yang membentangkan tangan ini berkata ya Rabb, ya Rabb. Kemudian dia dalam mengatakan ini, wa mat'amuhu haram, makannya dari yang haram, wa mashrabuhu haram, dan yang dia minum pun dari sesuatu yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, lalu dari mana kira-kira akan diterima doa ini? Dari mana kira-kira, apakah yang haram ini bisa membuat doa seseorang itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Rawahu Imam Muslim
di dalam kitabnya As-Sahih Imam Muslim nomor hadis 1015. Dari mana Ustaz tahu ini hadisnya 1015? Sekarang kan sudah canggih. Ada namanya aplikasi Jami'ul Kutubus Sittah. Jadi di situ ada semua hadis-hadis di dalam Kutubus Sittah. Tinggal ketik saja. Jadi begitulah para ilmuwan kita menemukan teknologi untuk memudahkan kita. Sahabat lentera hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini As-Sahabil Al-Jalil Abi Hurairah, yang mana sahabat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti mulianya sahabat Rasulullah? Di antara sahabat, sekian ribu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah adalah Sayyiduna Abi Hurairah. Berapa hadisnya? 5.374 Hijriah. 74 hadis. 5.374 hadis. Ini jumlah yang sangat banyak sekali. Maka sahabat lentera hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini banyak sekali faedah yang dapat kita ambil, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil. Namun Al-Faqir meringkasnya di dalam 3 poin. Yang pertama, innallaha thayyibun. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maha elok, maha sempurna. La yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala karena kesempurnaannya, karena maha eloknya, tidak akan menerima terkecuali sesuatu yang elok pula. Maka di sini poinnya adalah yang pertama, kita mesti mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Di sini poinnya iman yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti meyakini itu. Dan kita mesti yakin bahwasanya setiap yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali itu perkaranya yang elok-elok, perkaranya yang baik-baik. Itu poin pertama yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat, kalau misalnya Rasulullah hanya menyampaikan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, kalau cuma sampai di sini saja, mungkin banyak lagi sahabat yang bertanya. Kenapa? Karena thayyibah di sini perkaranya tentang masalah apa ini? Apa yang disebut oleh Rasulullah la yaqbalu illa thayyibah di sini? Makanya poin di bawahnya itu, di bawah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, merupakan syarah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai para sekalian rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah. Makanlah dari yang elok-elok, maka kalian akan beramal soleh. Lalu kalian akan beramal soleh. Perintah ini juga sama sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Maka di sini tidak ada beda, tidak ada celah bagi seseorang untuk membuat alasan Rasulullah makan yang halal, Rasulullah makan yang elok-elok. Nah, biasa saja karena dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang mulia. Dan kita makhluk yang biasa saja, maka ini bolehlah kita makan yang haram sikit-sikit. Tak bisa begitu. Kenapa? Karena perintahnya di sini sama. Allah Ta'ala mensetarakan di dalam kalian memakan kulu min thayyibat, itu sama antara orang beriman dengan para sekalian Rasul. Maka sahabat lentera hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celah untuk kita. Dia kan Rasul, beliau kan Rasul, jadi bebas dalam memakan yang halal. Karena kalau tidak Allah Ta'ala langsung murka. Kita orang yang biasa saja kira-kira bolehlah sesekali makan yang haram. Ini adalah pemikiran yang mesti kita jauhi. Atau dibalik, kenapa Rasulullah, para sekalian Rasul itu memakan yang halal? Padahal kan Rasul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesekali para Rasul itu minta yang haram, apa salahnya? Oh, bukan. Ini tak bisa kita balik karena perintahnya Allah Ta'ala jelas memerintahkan kepada Rasul dan para orang yang beriman, kulu min thayyibat.
at-thayyib di dalam ayat ini dapat kita cari maknanya apa yang dimaksud dengan thayyib ini. Maka di dalam ilmu tafsir atau di dalam ilmu hadis, kalau ada lafaznya am atau sebagian tempat disebutkan, maka cara kita memahaminya tengok dulu ayat yang lain. Kalau di satu surat, tengok dulu surat yang lain. Dengan begitu kita akan faham apa yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala di sini. Maka at-thayyib di sini Allah Ta'ala mensifatkannya dengan al-halal di dalam ayat-ayat yang lain. Halalan thayyiba. Halal lagi baik. Maka di sini kulu min thayyibat adalah makanlah dari hal yang halal. Jamaah, sahabat lantara hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kedua di sini adalah setaranya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut untuk memakan sesuatu yang halal, baik itu dia rasul maupun dia orang yang beriman. Yang ketiga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memahamkan kepada sahabat dan kita semua selaku umatnya, siapa yang sampel contoh yang kira-kira doanya yang tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan salah seorang laki-laki di dalam perjalanan, asy'atha, rambutnya kusut, aghbara, dia berdebu, lalu dia mengangkatkan tangan, yamuddu yadaihi ila sama', mengangkatkan tangan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Berharap sekali doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun doa yang sangat diharapkan ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa sebabnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mat'amu haram, mashrabu haram. Dia berdoa ketika dia telah memakan yang haram, minumannya haram, dia diberi makan dengan yang haram, maka ini menjadi sebab la yustajabulah, tidak diijabah doanya. Sahabat lantara hikmah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musafir itu di sebagian hadis disebutkan musafir adalah keadaan yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy'atha aghbara adalah orang yang dalam keadaan berihram di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dua keadaan yang ketemu di sini sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Akan tetapi tidak cukup di situ kita memandang bagaimana cara doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti memandang sebab apa yang kita makan selama ini, apa yang kita minum selama ini, apakah kita sudah diberi makan dengan yang halal, apakah kita sudah memakan yang halal, meminum yang halal, maka itu mesti kita perhatikan juga. Maka kalau semuanya itu haram, maka niscaya Allah Ta'ala tidak akan mengijabah doa orang yang sebelumnya makan yang haram. Lalu sebagai mubalik, sebagai penceramah, sebagai pendakwah, apakah cukup sampai di sini kita menjelaskan hadis Rasulullah tentang at-targhibkah, at-tarhibkah itu segala macamnya? Ini merupakan sesuatu yang menakutkan. Orang selama ini ingin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita tinggalkan pendengar ini, orang yang mendengar hadis Rasulullah ini, meninggalkan mereka dalam keadaan putus asa? Sudahlah, selama ini saya diberi makan oleh orang tua saya dengan yang haram, makan saya haram, saya tak akan berdoa lagi, tak ada lagi, pupus semua harapan untuk berdoa, tak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tinggalkan mereka itu di dalam kekecewaan? Tidakkah ada harapan lagi? Sabar wahai saudaraku. Tahan wahai saudaraku, la takhaf wa la tahzan. Engkau masih memiliki harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innallaha ghafurur rahim. Allah taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuman masalahnya ada, kalau kita memakan yang haram itu bersumber dari kita, bisa kita berhenti bertaubat dari situ lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masalahnya kita berdoa sebelumnya kita mencuri, mengambil hak orang lain. Nah, di sini letak problemnya. Kenapa? Karena kita mesti mengembalikan hak yang kita ambil dari orang lain tersebut. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya terjadi di kalangan anak-anak sekolah ini.
Apa? Yaitu ketika makan bakwan di kantin, mereka tidak membayarnya. Maka ini mesti kita teliti lagi. Beberapa tahun yang silam, kita berdoa siang dan malam, tumpang panting, berdoa mengharapkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi belum kita dapatkan lagi ijabah itu. Mungkin dulu ada bakwan yang belum engkau bayar, wahai saudaraku. Maka setelah ini, setelah antum melihat video ini, antum like, subscribe, share ke grup-grup SD, grup SMP, grup SMA, share dan sampaikan di situ, bro, kita dulu pernah makan bakwan tak kita bayar. Maka mungkin selama ini doa kita tak diijabah, mungkin karena ini, bro. Buat grup baru, namanya grup penebus bakwan. Maka dari itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, susul ini, kita cari penyebab ini. Insya Allah, Allah Ta'ala bukakan pintu kemudahan, Allah Ta'ala ijabah doa kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga ada manfaat terutama bagi sang pembicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus ya YouTube channel kita, karena bakal banyak banget konten-konten baru menarik loh. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share juga, dan jangan di skip iklannya ya. Dia berdoa ketika dia telah memakan yang haram, minumannya haram, dia diberi makan dengan yang haram, maka ini menjadi sebab la yustajabulah, tidak diijabah doanya.